Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia, limpahan, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beribadah, beramal, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara syariat, hakikat, tarikat dan ma'rifat, tasawuf dan tauhid. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah dalam YouTube channel kesayangan kita, YouTube Buya Pasaman Timur. Tentunya dalam makom Majelis Tholabul Ilmi ini kita selalu berbagi ilmu, berbagi wawasan, berbagi paham dengan indah dan nikmat. Sesungguhnya keindahan dan nikmat besar itu adalah berbagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah dalam tayangan dan pertemuan ini, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, tentunya meningkatkan derajat daripada kodrat diri, maka terangkatlah derajat kodrat ibadah kita. Kalau ibadah kita derajatnya belum berhakikat kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu di dalam prasangka umatnya. Kalau kemampuan dan berprasangka dalam berilmu kepada Allah hanya sedikit, maka sesungguhnya prasangka dan bantuan dan pertolongan pun dari Allah tetap juga akan sedikit. Alhamdulillah para jemaah, dalam rangka kita mendapatkan suatu perkembangan daripada ilmu tauhid kepada Allah, maka saya akan berbagi wawasan tentang makna tauhid. Kita lihat hadirin dan jamaah, banyak sungguh ahli-ahli ma'rifat menetapkan keakuan Tuhan, sehingga disitulah penempatan-penempatan keriduan atau tidaknya Allah kepada diri kita tergantung di dalam pemahaman tersadi, apakah sudah memang mengikuti jalur tauhid atau belum. Yang kita khawatirkan apa?
nasib daripada umat atau hamba Allah yang ingin mendekatkan diri dengan Allah dengan niat bermukarabin dengan Allah, tetapi ternyata dia bertemu dengan seseorang pemimpin yang hanya bisa bercerita tapi tidak bisa membawa dirinya untuk lebih dekat dengan Allah. Untuk mendapatkan tangga-tangga tauhid, belajar ilmu tauhid, kita harus paham dulu apa hakikat tauhid itu sebenarnya. Apa maksud tujuan ilmu tauhid? Kita tahu kalau tauhid ini adalah sebuah hikmah, ilmu hikmah. Kenapa ilmu hikmah? Karena mengandung sebuah hakikat besar yang membutuhkan pengetahuan ilmu yang sangat besar. Dibutuhkan kebenaran seorang guru, kebenaran seorang murid dengan sidik amanah petonah tablik, dengan kebenaran pemahaman dan serta sifat amanah dan jiwa berbagi. Tauhid ini adalah ilmu tertinggi di dalam Islam. Kenapa? Dalam rukun Islam kita melihat bagaimana tauhid pada papan atas nomor 1 memimpin rukun Islam. Artinya apa? Rukun Islam itu harus bisa bertauhid kepada Allah, baru bisa menjalankan rukun Islam. Berhubungan dengan Allah itu mengatakan suatu tauhid. Bertauhid diri dengan Allah, berhubungan diri dengan Allah. Tetapi apa yang dikaji di dalam tauhid itu tadi? Nah, ingat, apa yang kita kaji di dalam makom tauhid itu? Yang dikaji dalam makom tauhid itu sudah pasti man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Mencari dan mengenal sifat diri bagi Allah untuk mendapatkan sifat ketuhanannya. Nanti kita akan tahu nih, mana batas yang dikatakan diri dan mana yang berkodrat dinamakan bertuhan. Apakah ia diri seperti ini yang bertuhan, atau si wujud mu'ad ini yang makan, yang minum, yang menonton, yang tertawa dan menangis? Apakah ini yang bertuhan? Nah, disinilah puncak kebenaran dari ilmu tauhid tadi. Makanya kalau orang ingin memimpin di dalam Islam, dia belum menjalankan rukun-rukun tauhid seperti tauhid menyatukan, tauhid ini berhubungan, tauhidin berhubungan dengan segala syariat-syariat Islam. Nah, apakah dia sudah mendapatkan ibadah daripada tafridnya? Apakah dia sudah merasakan dari apa yang dia alami? Apakah dia sudah mengalami dari apa yang dia rasakan? Inilah tauhid, tafrid dan tajrid. Tidak semudah apa yang kita pikirkan. Nah, kadang-kadang ada juga sebagian guru dengan modal kajian-kajian tauhid, pemakomannya memakai ma'rifat diri. Nah, di sini yang ma'rifat turuh. Ma'rifat turuh ini dia paksakan untuk menjebol dari arasnya Allah. Ya, berakibat akhirnya yaitu adalah gangguan jiwa. Kenapa? Ia tidak mungkin sebuah ma'rifat hati manusia bisa menembus arasnya Allah. Padahal dari awal sudah disampaikan ma'rifatullah. Ma'rifat itu wan mantil haqqo alal ilallah. Ma'rifat itu yang dilihat oleh Allah, yang disaksikan oleh umat. Nah, kadang-kadang kita terlena dengan sebuah riwayat, yang mana riwayat ini
Tidak mungkin seseorang itu bisa mengantarkan kita kepada alam dari wayat itu. Tetapi kita dipukul dengan sejarah yang kita tidak mampu. Akhirnya apa? Kodrat kita tetap saja seperti itu. Tidak ada perubahan. Kenapa? Karena kita mengalami guru yang sangat pintar dalam bersejarah, tapi sangat bodoh dalam berkodrat. Sehingga apa? Ibarat mobil sewaan, perginya kosong, pulangnya hampa, bensin habis. Nah, seperti itu. Kalau mendapatkan guru besar tampil kecil ilmu. Tauhid, Allah tujuannya apa? Wa tauhidin wal tauhudun. Jadi dikaji diri ini sebagai kodrat kajian, bukan mencari diri kita, tapi dikaji diri sebagai kodrat kajian. Untuk apa? Itulah yang dihalalkan, yaitu sifat dan zatnya Allah sebagai kodrat yang bisa menghampirinya. Kalau nur ini sebagai warisan Adam sendiri, manusia berwujud jasad nurani namanya. Dan bagaimana dengan rohani, warisan zat Allah asal daripada ruhi, tiupan ruh Muhammad. Bagaimana cara mengendalikan batin Allah wa ruhi illallah yang dikatakan nyawa bagi kita. Mendapatkan kebenaran perjalanan ilmu tauhid tadi butuh mursyid yang telah mondar-mandir ke dalam ayat itu. Bukan mursyid penjabar kaji, tetapi tidak ada di dalam makom kaji itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tujuan seluruh pengkajian dalam ilmu tauhid itu cuma satu. Apa yang dikatakan tujuan menjadi satu? Sahadat, sahadah, ahad. Menyatukan sahadat langsung, sahadah, ahad menjadi satu. Bukan diterjemahkan dengan amaliyah, menyatukan langsung kepada yang satu. Nah, ini masih terpisah. Menyatukan langsung, menyatu langsung menjadi satu dengan menyatukan langsung kepada yang satu, ini makomnya beda. Kita harus hati-hati dan waspada dengan kalam. Ya, harus hati-hati dengan bahasa. Kenapa? Allah tidak punya bahasa, tapi Allah punya makna. Bahasa batin, hati dan perasaan. Kadar, kadarullah, kaharullah, kamarullah. Kontak batin, nyala mata, di situ kita paham. Tapi apabila batinmu belum tersambung tauhid ilahiyahnya dengan Allah, sesungguhnya kita masih dalam prasangka. Akhirat, nyawa, Allah tidak dalam prasangka. Tetapi yauma wulitu, yauma mumitu, yauma abzawaya. Perjalanan diselamatkan keduniaanmu, diselamatkan kematianmu, diselamatkan pertemuanmu dengan Allah. Din, al-din, lahudin. 3 kodrat di dalam Islam harus dicari dengan ilmu tauhid. Pangkalan tertinggi pemahaman kepada Allah adalah tauhid. Tujuannya menjadi satu. Menjadi satu. Hindari pemahaman dua. Ini yang dikatakan oleh Allah
dalam surat An-Nahl ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Allahu la tattahizu ila Allahi nisainain innama huwa ilahul wahidun fahiya farhabun. Ingat, apabila kata Allah, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya Dia adalah yang Tuhan Maha Esa, maka hendaklah kamu satu takut kepada satu saja. Inilah yang dikatakan syahadah ahad. Siapa yang kita takuti satu dalam diri itu? Mana kodrat satu itu? Dan bagaimana memisahkan dua kodrat dalam satu wujud? Dua kodrat dalam satu wujud. Apa arti dua kodrat? Kodrat kemanusiaan, kodrat ketuhanan dalam wujud satu Tuhan. Ini tidak mudah. Hanya pemahaman mursyid ke tingkat mursyid tauhid ini yang bisa paham. Tidak semua mursyid itu maujudullah, yang ternyata mursyidil fil kitabullah juga banyak. Ada mursyid wa tariqatul ilallah. Tetapi ingat, tauhid itu hanya satu, berhubungan hanya satu. Dan ada 5 atau ada 6 cara pendapatan jalan. Ada yang melalui syariat, ada yang melalui hakikat, ada yang melalui tarekat, ada yang melalui ma'rifat, ada yang melalui makom tasawuf, ada yang melalui makom tauhid. Nah, ini kembali lagi, bertauhid secara syariat, bertauhid secara hakikat, bertauhid secara tarekat, bertauhid secara ma'rifat. Ingat, kalau kita bertarekat atau kita memiliki dan mengkaji jalan kepada Allah, tidak kita memasuki masa tasawuf, maka dia akan terlantar. Ini amalan ini akan terlantar. Kenapa? Makom kajinya itu harus pindah masuk dalam alam tasawuf. Tasawuf ini tarikatul illallah, cara menggerakkan diri kepada Allah. Kalau kita amaliyah membersihkan 7 latifah diri dalam tarekat, maka kita harus mendapatkan diri yang akan diperjalankan. Nah, setelah kita tahu bagaimana tarikatul ilallah, jalan menuju Allah, maka kita harus naik tasawuf itu, harus bertauhid. Nah, inilah, kalau dia tidak bertauhid, dia akan mengalami kesulitan tinggi. Kenapa? Karena kajian tauhidlah yang bisa mencarikan kebenaran mana Allah yang berasma, Tuhan yang sudah bernama Allah, mana Tuhan pada dirinya. Nah, ini ilah wal ilallah, ilah Allah, hanya dalam kajian tauhid. Tapi ingat, kita masuk menjadi satu, artinya satu kodrat, satu wujud dalam 2 kodrat. Kodrat Allah sebagai Tuhan, kodrat sifat Allah sebagai umat. Nah, disinilah kebenaran sifat-sifat bertajalinya Allah pada sifatnya sendiri, keinsaniahan Allah pada diri. Bukan insaniah mengaji itu diri. Terbalik, kalau ada insaniah mengaji diri, itu sudah terbalik pemahamannya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimatullah, kalau kita belajar tauhid, inilah yang sangat kita dapatkan keesaan Allah, mencari diri dalam diri. Kalau bertemu, bukanlah diri, melainkan sesuatu yang berdiri. Pemahaman ini harus dilandasi oleh dasar-dasar tauhid. Makanya di dalam ilmu tauhid itu sangat diwajibkan memasuki masa suci.
pensucian kolbi, pensucian kodrat, pensucian makom atau jalan, ini wajib. Jadi banyak ini yang terlantar, ya, terlantar dalam pemahaman, sampai ada kata-kata, ya udah semua, kalau sudah dua, sudah semuanya dia, ngapain sholat lagi? Inilah kesesatan yang nyata. Sholat yang dimaksud dipandang oleh orang yang berkata seperti itu mungkin bolak-balik ke masjid. Bagaimana dengan sholat yang mempertahankan 24 jam dalam rangka tawaf? Bisakah dia paham kajian tauhid, pemahaman masih tauhidin, kajian ma'rifat, sementara syariat belum hatam kodratnya? Contohnya apa? Azan itu diakhiri dengan La ilaha illallah. Sudahkah kita memastikan Tuhan kita itu bernama Allah? Dan sudahkah kita pastikan nama Allah adalah nama Tuhan, bukan nama Allah itu Tuhan? Jangankan seperti itu jemaah hadirin, sampai sekarang masih ada yang mengatakan sholat itu 5. Tidak paham dia waktu yang 5. Ba'da itu 5, tapi hayyalah sholat itu 1. Hayyalah sholat. Tidak ada himbauan waktu. Sekali lagi saya bilang, tidak ada himbauan waktu. Tetapi hayya 'alas shalah, dirikanlah salat. Inilah makom ilmu tauhid. Mengenal Allah dalam salat, mengingat Allah dalam zikir. Tapi bagaimana, adakah yang dahulu? Apakah yang pertama mengingat dulu baru mengenal? Apakah yang mengenal dulu baru mengingat? Apa jawab Allah dalam surat Taha ayat 14? Di akhir ayat itu, iqimis salatana li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingatku. Nah, tinggal lagi kita belajar bagaimana cara mendirikan solat. Kita berdiri bukan artinya solat sudah berdiri. Ya beda. Namanya kita yang berdiri bukan solat. Nah, apa itu solat? Bagaimana kita mendirikan solat? Sudah jelas Maha Suci. Dari kesalahan saja dia tidak mau didekati, apalagi dari bangkai kita ini, yang mana namanya si wujud mu'ad ini, mau halal mau haram, yang penting kenyang dulu. Ya. Terus bagaimana kita mendapatkan ilmu tauhid hadirin, kalau diri ini masih dalam pengakuan keakuan kita? Kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya, ikhlas. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya, ikhlas kita. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya, ikhlas kita. Sampai ke sama. Apakah pernah kita ucapkan dan kita serahkan di kala mau tidur? Apakah pernah kita ucapkan dan kita serahkan di kala mau berjalan? Atau mungkin ada wujud, ada kodrat yang bisa hidup tanpa 7 kodrat itu? Bersifatnya aku pada sifatku sendiri, itulah af'al, gerak.
Hadirin jamaah, nilai daripada ketuhanan di dalam diri dalam kajian tauhid menghindarkan dua Tuhan. Kalau mengakui dua Tuhan artinya apa? Di alam ibadah itu ada dua yang berdiri, engkau di sana, aku di sini. Nah, itu dia. Berarti tidak qiyammuhu binafsihi. Kalau sudah ada engkau di sana, aku di sini, itu syiriknya kubro. Syirik besar. Jangankan dia di sana, aku di sini. Bersentuhan aja sedikit, seandainya bisa dengan Allah, maka itu juga syirik yang lebih besar lagi. Oh, belum paham saya Buya. Datang dengan hati yang niat baik dan tulus, ikhlas, ingin mendapatkan Tuhanmu sebagai asal daripada nyawamu sendiri. Kalaulah sudah nyawa seperti mobil putus rem, motor putus rem, habiskan. Ingat, sekali turun baik, sekali naik lebih baik. Berkata nyawa dalam amalan tasawuhu Allah, berkata batin dalam markubah jantung Allah, Allah. Apa iya dua jadinya? Kalau belum bisa kita menyelesaikan sengketa itu dalam hati, bagaimana bisa batin menetapkan itu Tuhan, menetapkan ini aku, dan menetapkan aku Tuhan, Tuhannya aku. Tapi masih aja bisa mengajar ngaji kemana-mana, ilmu pom bensin yang penting angkanya dari nol. Ah, ini dia. Ya. Iblis itu tidak butuh waktu lama untuk menjatuhkan kodrat kemanusiaan. Tidak butuh waktu lama kalau iblis menjatuhkan sebuah kodrat kemanusiaan, kecuali kodrat itu adalah kodrat Tuhan yang bersifat manusia. Itulah insani. Kalau seseorang belum merasakan dia adalah berinsannya Allah pada dirinya, maka dia akan menemui kesulitan besar dalam belajar. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, usia berjalan terus. Lama sudah hidup yang banyak yang dirasakan, jauh berjalan banyak dilihat, tapi tak kunjung datang. Apa? Kehadiran Allah pada diri yang menjadikan diri ini adalah keinsanan Allah. Karena apa? Wa fi qalbi alal fuadun, hatimu itu sudah mati. Atau wa fi qalbi alal qalabun, mungkin sudah susah dibentuk karena sudah hidup sendiri. Yang benar apa? Wa fil qalbun alal fuadun, bukan kabatun, bukan kalabun, tapi fuadun. Hati yang fuad adalah orang yang merasa wajibul wujud Allah dalam kalbinya. Jaminannya dia, jaminan hakikat. Inilah hakikatnya Allah kalau sudah bisa mentadabur diri. Tapi kalau belum, jangan berucap meskipun kamu punya nama. Di mata manusia, di mata Allah belum tentu. Allah itu memang Tuhan,
tapi dalam dirimu belum tentu dia menjadi Tuhan. Kenapa? Yang menjadikan Allah itu Tuhan dalam diri adalah diri itu sendiri. Allah itu memang Tuhan, tapi kamu tidak menjadikan dia Tuhan. Seperti itu. Maka kita dituntun dalam pemahaman ilmu tauhid, ilmu yang tertinggi dalam rukun Islam. Kalau puasanya tidak mendirikan syahadat, tidak sah. Kalau solatnya tidak mendirikan syahadat, tidak sah. Kalau zakatnya tidak dengan syahadat, tidak sah. Kalau dia haji tidak dengan syahadat, tidak sah. Untuk yang hak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah marilah selalu kita berbagi ilmu, kita tingkatkan pemahaman diri kita kepada Allah. Insya Allah tidak usah kita melihat yang belajar dan mengajar itu berasal dari mana, tapi yang penting belajar ke siapa, dan yang mengajar belajar dari mana, bukan orang dari mana. Ya, ingat, alif adalah menggambarkan sesuatu untuk menghimpun menjadi satu. Surah An-Nahl ayat 51 itu dipertahankan. Kalau orang itu mengaku Tuhan, berarti tidak ada Tuhan itu dua. Tapi kalau dia mengaku sebagai maujud, af'alnya Allah, maujudullah, dan beranazir dengan sifatullah, berkodrat dengan zatnya Allah, bernapas dengan batinnya Allah, insya Allah kamu diundang oleh Allah untuk belajar kepadanya. Kedatanganmu belajar kepada ulama yang seperti itu adalah undangan Allah. Jalanilah, insya Allah pasti berhasil. Kamu akan menemui Tuhan. Karena hanya dijanjikan bertemu Allah ini di atas dunia ini dalam masa ibadah. Salatul marhala fil mukasyafatullah. Salat, carilah salat yang bisa membuatmu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah di lain waktu kita akan lanjutkan lagi belajar tauhid. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan kita, Allah berikan barokah dunia dan akhirat kita. Ingat, Allah ijabahlah kita. Ya Rabbi ya salam, ya Muhammadul salam, wassalamu alal mursalina, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.